Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pria di Tanggamus tewas diterkam buaya. Waduh, mobil kebakaran nih, mobil kebakaran. Truk pengangkut bahan bakar minyak ilegal terbakar saat melintas di Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Tulang Pawang. Pendaftaran murid baru tingkat SMP di Lampung Utara digelar serentak di semua jalur. Wali murid kesulitan mendaftar daring. Pengusutan kasus mafia tanah berupa pencurian tanah aset Kementerian Agama di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terus bergulir. Senin malam, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung kembali menetapkan seorang tersangka bernama Tio Stefanus. Ia berperan sebagai pemodal. Dalam penyidikannya terungkap tersangka Tio menyuap uang 700 juta rupiah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lampung Selatan pada tahun 2008 bernama Lukman. Uang itu sebagai imbalan penerbitan sertifikat tanah yang baru untuk pengalihan kepemilikan tanah yang semula milik Kementerian Agama jadi milik perseorangan berinisial AF. Selain itu, tersangka Tio juga yang membayar notaris dan tersangka lain yang terlibat. Pemeriksaan dalam penyidikan ditemukan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh tersangka-tersangka lain yang sudah ditahan sebelumnya, yaitu tersangka LKM, kemudian TRS, dan AF. Bahwa hari ini dapat dijelaskan bahwa tersangka TSS merupakan sebagai pemodal yang membeli lahan atau tanah yang dimiliki oleh Kementerian Agama RI yang berada di Desa Pemanggilan dan masih tercatat sebagai aset. Dan selain itu, tersangka memiliki dua identitas yang berbeda dan dapat dipastikan salah satunya adalah palsu. Akibat perbuatan para tersangka, antara lain tersangka-tersangka yang sebelumnya telah dilakukan penahanan, negara mengalami kerugian sebesar 54 miliar rupiah. Kasus mafia tanah tersebut telah menyeret 4 orang jadi tersangka. 3 tersangka yang ditangkap sebelumnya adalah mantan Kepala BPN Lampung Selatan bernama Lukman, seorang notaris perempuan bernama Teresia, dan seseorang yang namanya di dalam sertifikat tanah. Tanah aset Kementerian Agama yang hilang tersebut seluas 1,7 hektar. Kerugian negara akibat perbuatan para tersangka sebesar 54 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan tersangka lain yang terlibat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia di Bandar Lampung Selasa siang menjalani sidang perdana perkara korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Terdakwa bernama Zainal Abidin Arif yang merupakan warga Natar, Lampung Selatan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa, modus kejahatan terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif dari 46 pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terdakwa berhasil mencairkan dana kredit usaha rakyat tersebut dan kerugian negara lebih dari 2 miliar rupiah.
Dugaan penyelewengan penyaluran dana kredit usaha rakyat tersebut dibongkar oleh petugas Kejaksaan Tinggi Lampung pada akhir 2024 lalu. Insya Allah siap ya, sehat ya. Di Dr. Andes Aminuddin Syarif PD almarhum, dakwaan primer bahwa dia terdakwa Ahmad Zainal Abidin Arif bin Dr. Andes Aminuddin Syarif PD almarhum selaku Menteri pada Bank BRI unit Untung Suropati kantor cabang Pulau Ketum berdasarkan surat kantor cabang Pulau Ketum PT Bank Rakyat Indonesia Persero Pendidikan OKR 459 Street 19 Romawi dari KC dari SDF dari 12 dari 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pemindahan unit kerja atas nama Ahmad Zainal Abidin Arif dari jabatan Menteri Unit Karang Anyar ke jabatan Menteri Unit Untung Suropati pada kurun waktu antara tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 dan 2020. Pada sidang pertamanya tersebut, terdakwa langsung mengajukan keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Sidang kemudian ditunda dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Lampung terus bergulir. Hingga Selasa siang kemarin, tahapannya memasuki kepengurusan legalitas koperasi untuk memiliki badan hukum. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham secara daring. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Lampung, seluruh desa dan kelurahan telah mengurus legalitas Badan Hukum Koperasi Merah Putih. Totalnya terdapat 2.651 desa dan kelurahan di Lampung. Rencananya, program Koperasi Merah Putih akan serentak diluncurkan secara nasional pada bulan ini, tanggal 12 Juli mendatang. Alhamdulillah kita dari 2.651 desa dan kelurahan itu seluruhnya sudah berbadan hukum. Alhamdulillah, jadi sudah kita mendahului target pemerintah satu hari sebelumnya. Jadi 2.651 desa di seluruh provinsi yang tersebar di 15 desa hari ini sudah punya badan hukum. Nanti selanjutnya setelah terbitnya badan hukum ini apa nih Bang? Pertama nanti akan ada juknis yang turun tentang bagaimana bisnis plan ya, perencanaan bisnis untuk Koperasi Merah Putih. Kita bagaimana mendorong kabupaten kota karena dinas Koperasi Merah Putih ini kan kedudukannya adalah koperasi yang dibina oleh teman-teman kabupaten kota karena statusnya primer kabupaten kota. Yang kita mendorong teman-teman untuk memperkuat penguatan SDM-nya ke depan dan penguatan tata kelola kembalian. Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap koperasi nantinya akan mendapatkan modal awal dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.